Sisi lain kehidupan Marco Polo, penjelajah sohor dalam sejarah dunia. Marco Polo adalah salah satu penjelajah paling terkenal dalam sejarah dunia kuno. Dia mencatat perjalanannya ke Tiongkok dan wilayah lain di Asia dalam sebuah buku yang masih banyak dibaca hingga saat ini. Marco Polo dikenal sebagai penjelajah, tetapi tak banyak yang tahu mengenai kehidupan pribadinya. Marco Polo memiliki istri bernama Donata Badur yang tercatat dalam sejarah dunia kuno. Lalu, siapa dia, dan peran apa yang dia mainkan dalam kehidupan Marco Polo? Ketenaran Marco Polo. Dalam catatan sejarah dunia kuno, Marco Polo lahir di Venesia, Italia, pada tahun 1254. Sejak usia muda, ia menunjukkan minat untuk menjelajahi dunia di luar kampung halamannya. Ketika dia berusia 17 tahun, dia bepergian bersama ayah dan pamannya ke Tiongkok. Perjalanan ini pada akhirnya menjadi dasar bagi bukunya yang terkenal, The Travels of Marco Polo, yang juga dikenal sebagai Descriptions of the World. Marco dilahirkan dalam keluarga pedagang makmur di Venesia. Ayah serta pamannya adalah pedagang berpengalaman. Ketiga orang tersebut melakukan perjalanan melalui darat dan laut, mencapai Tiongkok pada tahun 1271 atau 1272. Mereka menghabiskan 24 tahun berikutnya menjelajahi negara tersebut. Kemudian, mereka menjelajahi tempat yang kemudian dikenal sebagai Jalur Sutra, dan mempelajari adat istiadat dan budaya Tiongkok. Marco sangat terpesona oleh Kaisar Tiongkok, Kubilai Khan. Dia bahkan menjabat sebagai diplomat Han dalam berbagai urusan istana. Akhirnya pada tahun 1295, keluarga Polo memutuskan untuk kembali ke Venesia. Namun, perjalanan pulang mereka menakutkan. Marco ditangkap dan dipenjarakan. Dia akhirnya dibebaskan dan kembali ke Venesia pada tahun 1295. Setahun kemudian majikannya, Kubilai Khan, meninggal. Hal ini pun membuat kerajaan Mongol berantakan. Selama di penjara, Marco mendiktekan kisah-kisahnya tentang Tiongkok dan Timur Jauh kepada sesama narapidana, Rustichello da Pisa, yang menuliskannya. Buku ini diterbitkan pada tahun 1298 atau 1299 dan dengan cepat menjadi buku terlaris. Kisah petualangan dan penjelajahan Marco Polo memikat imajinasi orang-orang di seluruh Eropa, dan bukunya tetap menjadi salah satu buku perjalanan paling populer sepanjang masa. Menggunakan catatan yang dia kumpulkan selama perjalanan, Marco menceritakan perjalanannya melalui Kekaisaran Mongol, menggambarkan Kubilai Khan dan kerajaannya. Selain itu, ia menjelaskan tentang istana, uang kertas, batu bara, layanan pos, kacamata, dan inovasi lainnya yang belum pernah dilihat Eropa. Setelah perjanjian damai Genoa Venesia tahun 1299, Marco Polo kembali ke rumah dan kemungkinan besar tidak akan pernah pergi lagi. Donata Badur, istri Marco Polo. Tidak banyak yang diketahui tentang Donata Badur, istri Marco Polo. Ia lahir di Venesia sekitar tahun 1280, membuatnya 20 tahun lebih muda dari Marco. Keduanya menikah pada tahun 1300 dan memiliki 3 putri yakni Fantina, Belela, dan Moreta. Donata Badur berasal dari keluarga Badur, keluarga pedagang terkemuka dan kaya di Venesia. Pada saat menikah, dia adalah pewaris kekayaan besar. Karena garis keturunan bangsawannya, nama keluarganya muncul di berbagai dokumen dan catatan di seluruh Venesia. Hal ini tidak mengherankan karena keluarga seperti dia terlibat dalam politik, bisnis, dan urusan lain di negara kota tersebut. Pada saat itu, laki-laki adalah pemimpin dan memegang kekuasaan dalam bisnis dan kehidupan keluarga. Namun kekayaan keluarga Donata memberinya tingkat kekuasaan dan pengaruh tertentu. Ketika Donata berusia 20 tahun dan Marco berusia 46 tahun, sudah menjadi praktik umum bagi pengantin muda untuk menikahi pria sukses yang lebih tua. Sayangnya, perempuan hanya mempunyai sedikit pilihan untuk bebas memilih.
Wanita di abad pertengahan tidak dapat menentukan siapa yang akan mereka nikahi dan menjadi sasaran perjodohan oleh anggota keluarga laki-laki mereka. Jika perempuan menginginkan lebih banyak kebebasan, mereka dapat memilih jalur keagamaan dan memperoleh semacam kemandirian. Biasanya, perempuan di posisi Donata diharapkan menikah dengan laki-laki dengan status dan kekayaan yang sama. Meski begitu, Marco Polo mungkin tidak memiliki silsilah yang sama dengan keluarga Badur. Dia berasal dari keluarga pedagang terhormat, tetapi mereka tidak sekaya keluarga Donata. Marco juga telah meninggalkan Venesia selama lebih dari 2 dekade dan tidak mempunyai koneksi yang baik seperti calon pelamar lainnya. Dalam beberapa hal, pernikahan mereka lebih menguntungkan Marco Polo. Namun kedua belah pihak berasal dari keluarga pedagang Venesia. Sebagai tradisi perkawinan pada masa itu, bahkan sekarang, keluarga mempelai wanita membayarkan mahar kepada mempelai pria, sebagai sumbangan bagi rumah tangga baru. Kehidupan pernikahan Marco dan Donata. Pernikahan di Venesia adalah urusan yang rumit, begitu pula pernikahan Marco dan Donata. Pernikahan tersebut akan memiliki semua formalitas pernikahan kelas atas Venesia, yang mencakup perjamuan mewah, musik, dan tarian. Perayaan itu bisa saja berlangsung berhari-hari. Selama perayaan ini, Marco akan mengurapi kepala istrinya dan mengantarnya ke rumahnya untuk pertama kalinya untuk merayakannya bersama seluruh kerabat. Biasanya pernikahan seperti ini juga disertai dengan penyerahan dan pemberkatan cincin kawin. Marco dan Donata memiliki 3 putri bersama, Fantina, Belela, dan Moreta. Sedikit yang diketahui tentang kehidupan mereka. Setelah menikah, Marco dan Donata menjalani kehidupan yang lebih tenang. Mereka meneruskan warisan keluarga mereka sebagai saudagar Venesia yang sukses. Tanggung jawab Donata adalah mengurus rumah tangga, dan Marco menangani urusan bisnis. Selain itu, Donata akan bertanggung jawab untuk membeli, menyimpan, dan mengisi kembali persediaan. Marco akan menjamu tamu, mengawasi para pelayan, dan merawat orang sakit. Jika rumah tangga Polo sama seperti rumah tangga lainnya, Donata akan mengajarkan keterampilan rumah tangga dan kesucian kepada putri-putrinya. Karena statusnya, Donata kemungkinan besar mempunyai akses terhadap ibu susu daripada menyusui anak-anaknya sendiri. Wanita kaya juga memiliki pelayan untuk menangani hal-hal lain seperti ini jika diperlukan. Keluarga Polo memiliki karir yang panjang dan sukses sebagai pedagang di Venesia. Marco dan Donata melanjutkan pekerjaan mereka hingga Marco Polo meninggal pada tahun 1324. Setelah itu, Donata mengambil alih bisnis keluarga dan diberi wewenang untuk melaksanakan wasiat suaminya. Sesuai dengan wasiat tersebut, Marco memberinya gaji tahunan. Seorang wanita dalam posisinya dapat menikah lagi jika dia menginginkannya atau menjalani hidupnya dengan cara yang sama seperti ketika dia menikah. Alih-alih kembali ke keluarganya, Donata menjalani hidupnya di rumah Polo bersama ketiga putrinya. Marco dan Donata hidup lebih lama dibandingkan kebanyakan orang pada periode abad pertengahan. Donata kemudian dimakamkan di pemakaman gereja San Lorenzo bersama Marco. Tidak banyak yang diketahui tentang Donata Badur Polo, tetapi apa yang kita ketahui melukiskan gambaran khas wanita bangsawan Venesia pada masanya. Donata mempunyai kehidupan yang nyaman, dengan segala kelebihan dan keistimewaan menjadi bagian dari kalangan atas. Dia bisa menikah dengan Marco Polo, meskipun Marco Polo tidak sekaya atau memiliki koneksi yang baik seperti keluarganya. Dan setelah kematian suaminya, dia menjalani kehidupan yang makmur di Venesia bersama putri-putrinya.